Hai teman-teman semua, ketemu lagi di acara Sirda, sharing-sharing yang insya Allah berfaedah bersama saya Tio Amote dengan bintang tamu, bukan bintang tamu ya, teman kita yang kemarin sempat kita wawancara juga mengenai hal-hal yang antara ada dan tiada, ada yang bisa dipegang sama yang nggak bisa dipegang. Nah kali ini, welcome dulu buat Pak Edi, selamat datang Pak Edi. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat. Senyumnya ini sempurna ya. Oke teman-teman semua, kali ini itu aku sama Pak Edi akan men-sharingkan sebuah kejadian nyata Pak Edi ya. Ya, Kejadian nyata yang kejadian itu di mana orang itu menjadi tumbal. ya, tumbal Jadi perusahaan. tumbal pesugihan atau Pak Edi? Perusahaan Oh jadi gini. untuk perusahaan itu supaya makin maju. Oke jadi kasus kasus case kali ini adalah ada yang menjadi tumbal supaya perusahaan itu jadi maju teman-teman. Nah, kisahnya seperti apa? Aku akan kulik dari Pak Edi sekarang ini ya. Nah, Pak Edi, oke, kita mulai teman-teman semua ya. Pak Edi, itu kan salah satu dari ilmu ilmu yang sono lah ya. Ada orang-orang tentu yang tahu lah ya, yang bisa ngelihat juga. Nah, itu ada salah satu dari apa sih Pak Edi? Ya, itu kan awalnya kan ada salah satu orang yang dari Banjarnegara, Negara? bawa anaknya itu sakit. Ah, Anaknya sakit. anaknya sakit. Anaknya sakit udah lama, udah berapa tahun sampai badannya habis kurus. Hmm, Nah, terus datanglah dia berobat. gitu. Berobat ke Anak. jamaah saya itu yang salah satunya dipimpin oleh Ustadz saya guru saya. Oke, Nah, berobat. setelah obat-obat, Mereka datang ya. ya Hmm. berobat lah istilahnya untuk kenapa anak saya kok seperti itu, gimana kejadian seperti Berapa tahun apa. tadi Pak Edi? Kurang lebih ada sekitar tahun 2 tahun. Tahun 2 tahun. Ya itu badannya sampai habis mas. Kurus gitu, tinggal Kurus tulang. karena Apa nggak mau. sempat di medis? Ya Rumah kalau sakit. untuk di medis kan udah berkali-kali. Oh, Ya, berkali-kali. Mungkin keadaannya, karena di medis kok nggak ada kunjung ya, sehat, makanya dia berpikir untuk untuk berobat berobat ke ke ustadz saya. ustadz itu. Nah, terus gimana tuh Pak Edi ceritanya? Nah di zaman itu kan kalau nggak salah sekitar tahun 2006 ya. 2006, udah lumayan lama ya? Ya lumayan itu udah lama lah. Iya, iya, 2006. Nah, terus dia berobat dan berobat. Ya memang intinya berobat itu butuh proses sih Mas ya. Iya, betul. Enggak instan langsung Instan mah sulap, Pak. Seling langsung berubah. Nah, kalau obat berkali bertahap ya. bertahap proses. Mhm. Ya alhamdulillah. Ternyata si anak ini ya kita inisialnya A ya Yes, boleh. untuk penyamaran aja lah. Perempuan Ini apa laki? perempuan. Perempuan. Anaknya itu perempuan dan Usia berapa boleh tahu? itu ya udah remaja Mas. 20? Ya kurang lebih ya 24? ya 20-an lah ya 20 Oh. mungkin bisa kurang lah ya. Oh, antara 20-an lah ya. Tadinya dia anak ini bekerja Mas. Udah kerja. Bekerja di salah satu perusahaan. Awalnya dia sakit tuh. Nah awalnya dia itu kan sebelum sakit itu dia bekerja di suatu perusahaan di daerah Banjarnegara ya. Iya. Nah udah bekerja itu lama-lama dia terus sakit ya. Sakit. Nah setelah sakitnya itu dia udah nggak bekerja lagi. Udah kesana sini lah istilahnya. Ternyata dia itu ke Jakarta. Ada salah satu saudaranya terus bicara tentang masalah itu. Terus akhirnya dibawa kemari ya kan. Sebentar nih. Dia bekerja di daerah mana? Di daerah Jawa. Jawa. Terus sakit. Nah setelah dia waktu dia bekerja di Jawa itu kan di suatu perusahaan. Oh, itu sakitnya di situ. Ya. Oh, terus tadi yang ke Jakarta itu pas sakit Nah, bawa ke Jakarta atau gimana? terus dari anjuran dari kan dia punya saudara di Jakarta. Hmm. Nah dari anjuran dari saudaranya itu terus akhirnya dibawa kemari. Oh, dibawa ke Jakarta. Akhirnya ditemukan di situ di tempat saya. Oh, jadi dari Dari Jawa itu Jawa dibawa Tengah. ke Jakarta untuk ketemu sama Ustaz. Berobat di situ. Nah, terus terus akhirnya diobatin berjalan bertahap. Ya alhamdulillah ada perbaikan. Ternyata di sisi lain itu memang ada keganjilan Mas. oh, jadi awalnya sih kita belum kita lagi emangnya aku ikutan enggak ya. Awalnya Pak Ustadz dan tim lah ya, Iya, tim betul, pengobatan ya. itu belum tahu kalau Ah. masalah sesungguhnya itu Iya. apa gitu kan. Jadi diobatin seperti biasa. Diobatin itu kalau di tempat kita itu kan istilahnya soal pengobatin itu kan kelompok berjamaah ya. Iya. Satu ada pendampingnya. Ternyata itu ada arahnya hal-hal yang goibnya. Oh. Jadi itu selama berapa kali pengobatan sampai Itu ketemu itu?
tahu bahwa itu ternyata pembersihan waktu diobatin itu setiap itu kan dipegang setiap seminggu sekali, bahkan seminggu bisa 2 kali. Nah, dibersihin badannya dari unsur-unsur itu. Tapi kan istilahnya kan ada unsur apa semacam kayak sukmanya itu dia penjara, di kerangkeng dia penjara di sana. kan? Oh, Nah di sana. jadi pada saat sekali 2 kali itu istilahnya masalah pokoknya itu belum nemu nih. Tapi belum ketemu. Tapi baru istilah aja ada perbaikan. Nah pada waktu itu tanpa disengaja, yaitu semacam kayak suatu hidayah ya. Saya sholat Jumat, Mas. sholat Jumat. Saya sholat Jumat. Begitu saya takbir terus saya baca Al-Fatihah, di situ saya melihat ustadz saya itu berdiri di depan gua. Itu pas sholat Jumat saya. Kebetulan juga hari Jumat juga nih ya. Ya, ini juga hari Jumat. Iya. Ini bukan jadi pas sholat Jumat ada bayangan lah ya. Bukan bayangan, saya melihat gambaran bahwa ustadz saya itu berdiri di gua. Pas sholat Jumat. Berdiri di depan gua. Gua apa dan apa itu saya nggak ngerti. Terus? Udah setelah sholat Jumat, udah selesai berdoa, saya berzikir. Malam minggunya itu kan kumpul, Mas. Jadi tim yang mengobatin tadi ya? Kumpul lah. Itu kan masuk ustadz juga? Ya, sama. Itu semua anak-anak juga. Saya bicara sama ustadz saya bahwa hari Jumat saya tuh Jumatan, saya melihat Bapak itu berdiri di gua. Gua apa? Bapak itu ustadz tadi ya? Ya, Pak Ustadz berdiri di gua. Terus ustadz bilang, coba kalian ini meditasi. Kalian ini meditasi, coba diteropong itu sebenarnya apa? Begitu diteropong arahnya ke gua, Mas. Oh, jadi dari masing-masing tadi semuanya menemukan, gua. Iya, pertama Pak Edi pas sholat Jumat. Ya. Itu sharing ke teman-teman. Pas malam minggunya kan kumpul tuh ya. Nah, terus saya bicara dengan ustadz saya. Bapak, tadi saya sholat Jumat, saya melihat Bapak itu berdiri di depan gua. Nah, itu belum ditemukan namanya gua apa dan apa, nggak ngerti. Pokoknya di gua. Di gua. Setelah dimeditasikan, coba dilihat di sana, arahnya ke meditasi itu tadi yaitu semacam kayak lorongan itu arahnya ke gua. Dan gua itu belum ketemu apa namanya apa gimana? Pokoknya berbentuk gua. Ya. Nah, Ustadz ada di depan gua. Terus akhirnya arah-arah sana ternyata Allah memberikan suatu jalan petunjuk mungkin ya. Lagi ya. Ternyata itu arahnya namanya Gua Kiskenda, Mas. Gua Kiskenda, namanya lucu ya. Daerah mana, Gua Kiskenda itu arahnya itu adanya Kiskenda. Perbatasan dari perbatasan antara Kutoharjo dan Kulon Progo itu adanya di Kulon Progo, Mas. Di Jawa Tengah. Di Jogja. Kiskenda ya. Gua Kiskenda, ya. Gua Kiskenda itu adalah gua yang diapit di antara 2 gunung. Antara 2 gunung itu. Oke, setelah udah tahu tuh bahwa itu Gua Kiskenda, ya. Habis itu? Nah, itu kan dilihat lagi di monitor ke sana, ternyata si anak ini arahnya ada di sana. Si sukmahnya. Sorry Pak. Ini habis tahu bahwa itu Gua Kiskenda, neropongnya itu langsung ke sana apa dari jauh dulu? Ya, itu dari sini. Dari sini secara mata batin ya, mata batin. Dilihat bahwa si anak ini kan kena pesugihan dari suatu perusahaan. Perusahaan itu supaya maju mengambil tumbal si anak ini. Berarti dari Gua Kiskenda itu. Dari Gua Kiskenda. Pertama adalah tadi saya tulis ya, Pak Edi pada sholat Jumat ada ngelihat ustadznya di depan gua. Kemudian sharing ke teman-temannya sama Pak Ustadz, meditasi semua. Ternyata menguatkan dari pertemuan petunjuk dari Pak Edi tadi pada gua. Dan akhirnya ketemu nama guanya itu tadi ya. Gua Kiskenda itu diapit antara 2 gunung kembar tuh loh. Gua Kiskenda itu tadi. Setelah ketemu Gua Kiskenda akhirnya diteropong. Terlihatlah di situ bahwa ada si anak yang sakit tadi. Anak itu adalah gambarannya sukmanya adalah di kerangkeng di sana. Jadi secara aduh Pak, ini Pak bener nih Pak, merinding saya Pak, asli ya Allah Tuhan. Jadi di dalam gua itu ternyata ada sukmanya si anak yang sakit tadi. Oke. Pak Edi stop dulu. Nah, teman-teman pasti penasaran. Nah, bagaimana kelanjutannya si anak yang sakit tadi sukmanya ada di Gua Kiskenda. Gua yang didapet gua gunung. Di daerah mana tadi Pak Edi? Daerah Jawa Tengah. Kulon Progo. Pengen tahu kelanjutannya? Tunggu video berikutnya ya. Tuh kan ya.